Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM C0E022051. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul Laporan Keuangan Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Nah, di sini menjelaskan ada 4 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi untuk perencanaan, penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang keempat, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Jenis-jenis laporan keuangan dalam sektor publik. A. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut. Yang pertama yaitu prospektif pabrik dan peralatan, yang kedua aktiva-aktiva tak berwujud, yang ketiga aktiva-aktiva finansial, yang keempat persediaan. C. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas. Dari suatu entitas di antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan sektor publik serta kepentingannya. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakaian laporan keuangan. Lebih lanjut, Rebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakaian laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayaran pajak, pemberian dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyediaan keuangan organisasi. Karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material dengan legislatif dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas termasuk level pemerintah yang lebih tinggi. Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hak untuk mengetahui yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Hak untuk diberikan informasi yang meliputi hak untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu menjadi perdebatan publik. Hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensinya konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik masyarakat organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
Kesimpulannya yaitu, akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal, organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.